Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Di halaqah ini kita akan coba belajar adabus salam. Adab salam. Catat ya, adab salam. Ya, adabus salam, adab salam. Mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini mengucapkan salam. Merupakan amal yang disyariatkan. Bahkan syiar Islam yang sangat besar sekali. Syiar Islam yang sangat besar sekali. Tahu syiar? Syiar tahu? Apa itu syiar? Ya. Syiar, tahu syiar? Syiar itu apa tahu? Ya. Sebuah syariat yang perlu disemarakkan dan menjadi ciri khas. Ciri khas. Sebuah syariat yang disemarakkan dan menjadi ciri khas. Syiar. Nah. Maka perlu kita pelajari adab-adabnya, bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap atau dalam bab salam ini. Pertama, adab salam adalah menyebarkan salam. Maka santri, sekarang pelajaran kita adab-adab Islami untuk santri. Menyebarkan salam adalah sesuatu yang mesti dibudayakan, diamalkan. Jadi nampak nanti ya antara si fulan dan si alan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apabila pesantren tidak lagi membudayakan ini, mengamalkan adab ini, mana syiar pesantren itu? Mana ciri khasnya sebagai seorang yang memiliki atau sebuah lingkungan yang seharusnya menjadi lingkungan Islami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Absis salam wa at'imit ta'am wasilil arham wa kum bil laili wan nasu niyam thumma dukhulil jannata bisalam." Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Sebarkan salam, berilah makan, dan sambungkanlah tali silaturahim, dan salat malamlah di malam hari ketika manusia tidur. Salat malamlah ketika manusia tidur, dan masuklah ke dalam surga bisalam, dengan selamat.
Oleh karena itu, budayakan salam. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam silsilah hadis as-sahihah, at'imut ta'am wa abshus salam tuwarrathul jinan. Tuwarrathul jinan. Berilah makan, sebarkan salam, niscaya kalian akan mewarisi surga. Berarti orang-orang yang mengucapkan salam, rajin mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, masa jumpa dengan orang, Assalamualaikum, mewarisi surga. Orang-orang yang menyambungkan silaturahim, menyebarkan salam, memberi makan kepada orang lain, dia nanti akan masuk ke dalam surga. Inilah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia itu didapatkan dengan ilmu dan amal. Dengan apa? Dengan apa? Hei? Dengan apa? Kebahagiaan di dunia dapatkan dengan apa? Ilmu dan amal. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat didapatkan dengan selamatnya kita dari neraka serta masuknya kita ke dalam surga. Dengan apa, Fari? Kebahagiaan di akhirat didapatkan dengan dan selamat dari, kamu harus fokus. Ya? Nah, baik. Barakallahu fiik. Dan ternyata sekarang dengan salam ini kita mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Afshus salam taslamu. Afshus salama taslamu. Sebarkan salam, niscaya kalian akan selamat. Allahu akbar. Sekarang ini umat Islam tidak banyak mendapatkan keselamatan. Ini keberkahan salam ternyata mendatangkan keselamatan. Allahu akbar. Berarti ini kan faedah salam. Apa faedah salam? Satu, mendapatkan surga. Kedua, mendapatkan keselamatan. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW menyebutkan, Afshus salama kay ta'lu. Allahu akbar. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya. Sebarkan salam kay ta'lu, agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi. Orang sibuk-sibuk jadi bupati, jadi apa? Kalau di negeri kita yang paling tinggi jabatannya itu apa? Hah? Kamu? Pak Reza? Hah? Yang paling tinggi kalau di Indonesia kita jabatan pemerintahan itu apa? Presiden. Presiden. Duduk kamu? Baik. Jadi ternyata untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi itu, Afshus salama kay ta'lu, sebarkan salam agar kalian apa? Mendapat kedudukan yang tinggi. Karena di antara makna salam, Assalamu alaikum. Apa makna Assalamu alaikum? Semoga keselamatan di atas kalian. Tapi bisa bermakna Assalamu alaikum. Assalam, nama siapa? Assalamu alaikum. Assalam, makna nama siapa? Hah? Assalam, sang pemberi selamat. Nama Allah. Hei, hati-hati kalian. Assalam alaikum. Assalam di atas kalian. Assalam di mana Allah? Di atas. Assalamu alaikum. Assalam di atas kalian. Siapa? Jadi ketika kita menyebarkan salam, yang di atas pun mengangkat derajat kita, yang menyebarkan salam ini. Ajib. Barakallahu fikum. Faham tu? Ngerti? Okey? Ngerti kamu? Dah. Menyebarkan salam ini di tengah-tengah masyarakat, ya, adalah hal yang
bukti kita mulai sebagai santri. Santri-santri itu, Assalamualaikum, Pak Cik. Assalamualaikum. Kalau Pak Cik apa? Bu Cik? Bukan. Kalau Pak Cik itu apa? Ha? Ya Mak Cik. Jangan Bu Cik ya. Barakallahu fikum. Pak De, Assalamualaikum Pak De. Sebarkan. Kalau orang Indonesia lebih lembut lagi, tak cukup dengan Assalamualaikum saja. Assalamualaikum. Tapi orang Indonesia enggak. Assalamualaikum Pak De. Assalamualaikum Bu De. Itu lembutnya orang Indonesia. Hebat kan? Hebat. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, Assalamualaikum ya akhi. Tu. Dalam bahasa Arab, Assalamualaikum ya akhil habib. Barakallahu fikum. Ini kalau ada satu orang, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya akhil habib. Kalau dalam bahasa Indonesia, Assalamualaikum Coh. Pakai? Coh. Baik. Barakallahu fikum. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Ya, asal nampak orang tu tampang Islamnya, Assalamualaikum. Tapi kalau dah pakai kalung dan gambar salib, itu tak boleh. Ya, ini nampak. Faham tu? Apalagi kalau daerah-daerah banyak itu komunitas-komunitas orang dari Medan misalkan. Itu kadang itu untuk menandai rumahnya, biasanya itu orang-orang Islam itu ditulisnya apa? Ada Assalamualaikum depan rumahnya. Itu. Ya, faham tu? Ya, asal pun itu tak orang Melayu, itu tak orang Minang, itu orang Batak. Rasul tak sebut orang Batak. Rasul tak sebut orang Arab saja. Absyus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian, ya. Jadi Rasul menyebutkan dalam riwayat Al-Hakim dan yang lainnya dalam Sahihul Jami', ya. Absyus salama bainakum tahabbu. Sebarkan salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling berkasih sayang. Berarti Assalamualaikum. Tapi jangan pula Assalamualaikum itu apa? Begitu ucapkan salam, Assalamualaikum. Cemberut langsung, tu tak boleh lah tu. Tapi Assalamualaikum dengan wajah senyum, salam, sapa, sopan, santai. Assalamualaikum, senyum, salam, sapa. Apa lagi sapanya itu? Assalamualaikum Pak Cik. Atau Pak D, ya, atau Pak Lek, ya. Assalamualaikum Pak Lek. Lagi apa, kerja apa Pak Lek? Lagi nyangkul-nyangkul. Oh, saya tak kuat Pak Cik. Tu. Kalau tak kuat. Kalau yang kuat, Assalamualaikum Pak Cik, lagi nyangkul-nyangkul Pak Cik. Bolehlah saya bantu-bantu Pak Cik. Mana tahu ada anak Pak Ciknya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi akan berkasih sayang. Senyum, salam, sapa. Sapa. Sopan. Tahu sopan? Begitu sudah nampak Pak Cik, Assalamualaikum Pak Cik, lagi cangkul Pak Cik. Masya Allah, ini Pak Cik ada kue rupanya. Rupanya ditembaknya kue. Langsung ambil kuenya. Tengoklah dulu. Rupanya dia belum makan pagi. Orang tua-tua tu coba bawa kopi, bawa apa? Bawa ubi. Kalau di kampung mana bawa roti, bawa ubi. Itu dia. Jadi kalau di kampung terus yang disuguhinya kopi sama roti, itu juga belum kampung yang seperti yang dulu-dulu. Kalau kampung kan disuguhinya ubi. Terbayang tak tuh? Jadi kalau sudahlah tinggal di kampung yang ada cuma juga roti, itu nuansa kampungnya kagak dapat. Jadi kalau dakwah di kampung, nanti buat pondok di kampung, tanam ubi, maka pondok itu tanam ubi. Ubi. Tanam ubi. Ubi dikasih ibu. Betul? Coba dibalikkan ubinya. Iya kan? Itulah tuh. Ubi dikasih
Aduh, barakallahu fiikum. Jangan kantuk. Dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Wallazi nafsi bi yadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Hei, perhatikan ini. Demi jiwa, zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah kalian akan masuk surga hingga kalian beriman. Sekarang dah beriman tak nih? Dah beriman? Betul? Betul? Sudah beriman. Apa itu iman? Nanti itu. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tak kalian beriman, taklah kalian ni beriman sampai kalian ni betul-betul saling berkasih sayang. Itulah sebab ustaz saya sayang sama Ahwat. Itu tu. Tak begitu jang. Sampai nanti kalau salam sama Ahwat tu menimbulkan fitnah, tak boleh ucapkan salam. Assalamualaikum ya ukhti. Menjaga hati itu terlebih utama. Menjaga hati itu teramat sangat penting. Kalau membuat hatimu berdebar-debar, itu jangan ucapkan salam. Ya. Dah. Jadi ini secara umum dengan sesama kaum muslimin, mukminah dan mukminah lainnya, ya. Dengan menebarkan salam ini kalian tak beriman sampai kalian saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tak kalian saya tunjukkan sesuatu yang kalau kalian buat kalian akan saling berkasih sayang. Absyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Berarti ini juga makna salam. Salam tu assalamualaikum, selamat atas kamu. Selamat. Orang kalau ucapkan selamat tu kira-kira gimana? Dalam bahasa Indonesia kira-kira gimana? Assalamualaikum, selamat ya. Selamat jang. Assalamualaikum, selamat jang. Masa bujangmu sudah lewat. Tu assalamualaikum gitu ya. Tu salam, selamat. Terbayang tak makna salam tu? Assalamualaikum warahmatullah, rahmat Allah. Rahmat Allah ni. Ini yang orang cari-cari. Orang beriman tu butuh rahmat Allah. Irham. Beri kami rahmat ya Allah. Birahmatika. Dengan rahmatmu ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan keberkahannya. Orang banyak dapat nikmat, tapi kalau tak berkah, bikin terasa hidup seperti kiamat. Tak nikmat. Sekarang sebarkan salam di antara kalian. Terbayang tak? Assalamualaikum. Berarti dalam hati kita niat memberikan selamatan padanya, mengucapkan selamat. Assalamualaikum. Jadi kadang kita ni orang Indonesia ni, kadang-kadang kerana memang tak faham bahasa Arab dan tak faham bahasa syariat, kita lebih mendalam pula lagi. Selamat ya. Selamat weh. Ini adalah boleh ucapan tahniyah, ucapan memberikan ucapan selamat begitu ya, boleh juga. Tapi paling penting assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya-Allah. Waalaikumsalam. Jadi ucapan salam itu penuh dengan makna. Berangkat dari hati. Kalau sudah hati, berangkat dari hati, hati pula yang menerima. Betul tak tu? Kalau sudah dari hati, assalamualaikum, akan nampak itu nanti. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Santun kali anaknya. Nampak dia. Karena makna salam itu sendiri, ya, itu sudah terkandung ini. Senyum, salam, sapa, sopan, santun itu sudah terkandung. Amin. Jadi nanti ucapkan salam. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu, kalau mau di pondok kita ni tersebar kasih sayang, tersebar saling cinta, mencintai, kasih sayang itu, ucapkan assalamualaikum. Salam. Kamal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin tak tu kalau kita mengucapkan salam sama orang, pamannya sama dia ni, assalamualaikum. Mungkin tak dia? Assalamualaikum. Apa coba dulu praktek. Assalamualaikum. Kan senyum dia. Tapi jangan jawab. Coba nanti ucapkan salam sama ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kan tak mungkin kan? Saya pelototin dia tak mungkin. Nah, barakallahu fiikum. Taib. Oleh sebab itu akan tersebarlah apa? Tahabbtum. Tahabbtum. Akan saling berkasih sayang kalian. Makanya sejahat apapun orang kalau dah saling mengucapkan salam, akan terjadi kasih sayang. Dah, baik. Itu adab yang pertama. Sebarkan salam. Apa sebab sebarkan salam? Banyak manfaat dia. Ada berapa manfaat salam sebutkan dari tadi? Satu. Coba hitung dulu. Masuk surga. Yang kedua? Selamat. Walaupun nama bujang selamat, tapi tak ucapkan salam, itu juga belum dapat keselamatan. Yang ketiga, kaita'alu, agar tinggi kedudukanmu. Allah yang di atas sana tu angkat assalam tu sendiri, yang angkat derajat orang-orang yang mengucapkan salam. Assalam yang di atas tu siapa? Allah. Faham tu? Itu manfaat salam. Apa lagi manfaat salam tu? Menumbuhkan kasih sayang di antara manusia ni. Coba kalau tidak ada salam, tidak ada to'am. Jadi kalau tak ada salam, tak ada. Jadi jangan sampai hidup kita di pondok tu tidak ada salam, tak ada to'am, tak ada salam, tak ada kalam, tak ada to'am. Tahu to'am? Makanan. Makanya jadi la salam wala kalam wala to'am. Jadi kalau tak ada salam, tak ada kalam, apa lagi? To'am. Tahu to'am? Makanan. Ada salam, ada kalam, ada to'am. Kan biasanya Assalamualaikum. Kalam lagi. Dari mana tadi? Oh, sini dulu. Duduk dulu, kopi dulu. Datang pula roti, datang pula ubi lagi. Itu to'am. Jadi kalau tak ada salam gimana? Pula kalam gimana? Pula ada to'am. Jadi pondok tu budaya kan ada salam, ada kalam, ada to'am. Begitu ada datang tamu, Assalamualaikum. Pak, dulu Pak. Monggo Pak. Keperluan ada siapa Pak? Ni suguhkan air yang murah saja, namanya murah kuah. Itu dia. Ala kulli hal. Baik, adab yang kedua. Seseorang memulai salam kepada orang yang ia jumpai. Memulai salam termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Yang pertama adalah, ada 6 kata Nabi. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan dia, ucapkan salam. Tu hak. Jadi kalau ada orang jumpa dengan orang lain tak ucapkan salam dia, berarti haknya tak ditunaikan. Tak ditunaikan haknya. Faham tu? Hak kalian tinggal di pondok dapat makan. Tak kasih makan, mau tak? Tak kasih to'am. Hak sama muslim dengan muslim lain dapat salam. Dapat salam. Itulah hak kita tu. Ngerti makna hak di sini? Berarti kalau dia tak tunaikan haknya, keliru, salah lah tu. Baik. Rasulullah SAW juga menyebutkan, idza laqiya ar-rajulu akhahu al-muslima falyaqul assalamu alaikum warahmatullah. Apabila berjumpa seseorang saudara muslim dengan saudara muslim yang lainnya, maka ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ni dia. Maka nanti budayakan salam ni. Rasul pernah ditanya, 2 orang laki-laki bertemu, siapakah di antara keduanya yang memulai salam? Maka beliau menjawab, aulahuma billah, yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah. Assalamualaikum. Bingung aja, tak dapat jawabnya. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Atau yang lebih afdal lagi, warahmatullahi. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah perhatikan dulu ni. Tak, pindah mu sini. Duduk sini kau. Sini dia. Lewat situ, duduk kamu sini. Sini mau duduk. Dapat. Biar dapat pelajaran salam. Baik.
Dah, itu adab salam yang kedua. Yang ketiga, senantiasa menggunakan lafaz salam dalam Islam. Lafaz salam dalam Islam itu apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankannya, ya. Lamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah Taala ciptakan Adam. Siapa Adam ni? Adam ni siapa? Nabi yang pertama. Rasul yang pertama siapa? Nabi Rasul yang pertama apa? Nuh alaihi salam. Faham tu? Itulah tu. Ini Adam Abul Bashar, bapa kita manusia ni. Jadi kita ni bukan berasal dari tahu kalian cigak? Dari kira. Kalau yang pagi-pagi bunyi situ tu apa tu? Bukan cigak itu. Apa bahasa Indonesianya tu? Ungko. Apa nama itu? Siamang itu. Itu dia. Jadi kita bukan berasal dari siamang, bukan pula dari cigak, kera, bin monyet alias baru. Baik. Tatkala diciptakan oleh Allah Taala Adam, wa nafakha fihi ruhu atasa. Maka ketika itu Adam ni ketika sudah ditiupkan ruhnya, bersin dia. Berarti bersin ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi kalau ada orang bertanya, Adam bersin tak dulu? Ini berarti bersin pertama siapa? Adam. Faqala alhamdulillah. Adam pun berkata alhamdulillah. Fahamidallaha biiznihi. Allah memujinya dengan izin Allah. Itu hebat Adam sebab Allah sudah kasih dia ilmu. Faqala lahu rabbu yarhamukallah. Allah pun menjawab tahmidnya Adam ini, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya Adam, hai Adam, idhab ulaikal malaika. Hai Adam, pergi kamu dekat malaikat tu. Ila malain minhum julusin. Pergi kamu dekat malaikat tu, sekelompok malaikat yang sedang duduk dalam sebuah majlis. Ya. Ini namanya majlis. Tapi malaikat tu ada yang tidur tak tu? Kalau malaikat dah tidur? Tak ada tidur. Ada kantuk? Tak ada kantuk kalau malaikat. Tapi kalau kita kan kantuk lah tu. Baik. Lalu faqulis salamu alaikum. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Adam, nanti ucapkan salam kepada malaikat. Qalu wa alaikassalam wa rahmatullah. Maka ketika itu malaikat ni jawab dengan wa alaikassalam wa rahmatullah. Thumma raja'a ila rabbih. Kemudian Adam kembali kepada Rabbnya. Faqala inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Lalu Allah mengatakan kepada Adam alaihi salam, inilah ucapan salammu dan ucapan salam anak cucumu. Jadi Allah sendiri yang menetapkan ucapan salam kita ini. Assalamualaikum. Allah sendiri yang menetapkannya. Maka jangan ganti dengan good morning. Jangan ganti dengan selamat pagi, selamat jalan-jalan aja di selamat jalan Kang. Jalannya diselamatkan. Ucapkan dengan, atau sekarang ini ada orang pidato banyak banyak salam itu. Salam apa dibacanya sekarang. Oh, tak begitu. Ini Allah sendiri yang menetapkan ucapan selamatnya. Jangan ganti-ganti dengan yang lain. Faham tu? Jangan ganti. Atau nampak nanti orang, "Hai, selamat bro." Atau apa lagi sekarang itu? Assalamualaikum. Ini syiar Islam, sebuah syariat yang mesti kita tampakkan menjadi khas kita umat Islam ini. Maka santri begitulah santri.
Jadi ciri khas kita. Barakallahu fikum. Baik. Jangan coba-coba diganti. Ngerti ya? Cukup assalamualaikum. Dah, ingat itu. Yang keempat, berusaha mengucapkan salam dengan sempurna. Sebab pahalanya lebih besar, lebih bagus. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud. Ya. Juga ada dalam Sahih At-Tirmizi. Lalu dia berkata, Assalamualaikum. Nabi berkata 10. Dapat pahala 10. Lalu datang lagi laki-laki dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu Nabi menyebutkan dapat 20. Dapat 20. Dapat berapa? 20. Datanglah lagi orang yang ketiga dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab 30. Dapat 30. Kalau ada daging ayam mau 1 atau 2? 3 maunya nih. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ucapkanlah salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi minimalnya assalamualaikum. Jangan assalam. Itu tak betul tu. Assalam apa? Assalamualaikum. Paham ya? Ini kemudian adab yang kelima, wajib menjawab salam bagi yang diberi salam. Karena Rasul menyebutkan haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 5. Raddus salam. Yang pertama, menjawab salam. Menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan, walimah atau yang lainnya. Wa tashmitul atis, dan mendoakan orang yang bersin. Seperti tadi, bagaimana Adam bersin lalu dijawab oleh Allah, yarhamukallah. Baik. Jika ada seseorang atau sekelompok manusia yang sedang duduk, maka cukup salah seorang mereka yang menjawabnya. Jadi cukup, boleh dijawab tapi cukup. Umpamanya ada yang lewat, Assalamualaikum. Satu orang saja dari jemaah itu yang jawab, dah cukup. Sudah cukup. Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallim ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi ay yarudda ahaduhum. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Cukuplah salah seorang dari sekelompok orang itu yang melintas memberikan salam, yang lewat maksudnya memberikan salam. Ada orang sekelompok, ada 5 orang, kita lagi lewat, lagi pergi dakwah, nampak orang bapak-bapak duduk-duduk, Assalamualaikum. Cukup yang salah satu dari kita yang lewat ini. Dan cukup pula ada salah seorang dari orang yang duduk menjawabnya. Ada duduk, ada pula 7 orang, Waalaikumsalam. Dah cukup ya. Faham tu? Jadi umpamanya lewat ada 5 orang, Assalamualaikum. Nanti satu lagi mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum, cukup satu orang. Yujzi'u 'anil jama'ah. Ini cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Taib. Yang keenam, menjawab ucapan selamat dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Jadi sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan satu salam, penghormatan, diberi Assalamualaikum, misalkan sama si Fahri, sama si Luki. Assalamualaikum, diberi
penghormatan. Berarti orang mengucapkan salam itu orang memberikan diberikan apa namanya? Diberikan apa? Nah, diberikan Hormatan. Jangan lewat hat sana, lihat sini. Baik, ya. Maka fahayyu bi ahsana minha. Maka beri penghormatan yang lebih baik dari itu. Bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Au rudduha, atau jawab dengan yang semisalnya lagi. Kamu pindah sini. Pindah sini. Biar jangan ngantuk. Baju depan. Di sini saja. Jawab yang lebih baik. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar ni anak siapa? Umar. Iya, anaknya Umar. Ya, tapi Umar bin Khattab. Biasanya menjawab salam dengan yang lebih baik dari ucapan salam yang diucapkan kepadanya. Yang Abdullah bin Umar ni orang hebat luar biasa. Dia kadang kalau lewat satu jalan dia ke tengah, atau kadang lewat dia satu pohon, kadang dia merunduk. Lalu orang tanya, "Ya kenapa?" "Saya sayang kat Nabi. Nabi dulu kalau lewat sini dia ke tengah, kalau lewat di pohon ini dia merunduk, dia teringat dengan itu, dia buat apa yang dibuat Nabi itu. Dia sayang kat Nabi." Begitu orang kalau sayang. Nah, jika salah seorang mengucapkan salam kepadanya Assalamualaikum, maka ia menjawabnya dengan Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamannya, coba Assalamualaikum, apa jawabannya? Jawabannya Abdullah bin Umar apa? Fokus kamu. Warahmatullah, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik. Apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadanya Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya Abdullah bin Umar ni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Apabila ada orang yang mengucapkan salam kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makanya Abdullah bin Umar pun menjawab. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Apa tambahannya? Coba. Kalau kamu dapat jawab, kamu dapat hadiah 5.000. Apa jawabannya? Kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawaban Abdullah bin Umar atau yang lebih lengkap dari itu? Wah, tahukah kalian jawabannya apa? Atau ada yang dapatkan lagi? Jawabannya, coba tunjuk tangan. Yang dapat hadiah. Untuk beli apa? Beli pena. Coba. Kalau ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya apa yang lebih lengkap seperti jawabannya Abdullah bin Umar? Silakan. Kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah. Wal maghfirah. Pakai wal atau apa? Pakai wal atau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai wal. Wa maghfirah. Jadilah kamu dapat hadiah 5.000. Beli pena dan buku atau keperluan. Atau beli jepit kuku untuk potong kuku. Baik. Tuh. Ya, dapat ambil sini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dapat hadiah. Baik, teman-teman siapkan ya. Yang ketujuh ada. Berarti coba tes dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti jawaban ini. Seperti jawaban Abdullah bin Umar. Ada dikasih Asanta. Nah, ini teman-teman ya. Dapat hadiah. Alhamdulillah. Coba praktekkan jawabannya Abdullah bin Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Wa maghfirah tuh. Jangan tidur ya. Masih keliru kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Asanta, banyak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Ahsan. Baik ya. Adab yang ketujuh. Menghindari ucapan salam yang dikhususkan untuk orang yang telah mati. Hindari salam yang dikhususkan untuk orang yang telah mati, yaitu dengan mengucapkan salam alaikassalam ya fulan. Ya, akan tetapi katakanlah assalamu alayka. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, alaikassalam ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, la taqul alaikassalam fa inna alaikassalam tahiyatul mauta. Jadi ucapkanlah dengan assalamu alayka. Ya, assalamu alayka. Jangan alaikassalam tapi assalamu alayka. Wallahu ta'ala alam. Yang kedelapan, tidak meniru ucapan salam orang yang kafir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang menyerupakan diri dengan orang selain kami. Ya, la tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan serupai, jangan contoh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimal yahudi al isyara bil asabi'. Karena salamnya orang Yahudi adalah isyarat dengan jari, dengan jari-jari. At-taslimun nasara al isyara bil akuffi. Dan syaratnya dan salamnya orang Nasara itu dengan telapak tangan. Taslimur rajuli bi isba'in. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan yang lainnya. Ucapan salam kata Nabi dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Ya'la, taslimur rajuli bi isba'in wahidatin yushiru biha fi'lul yahud. Ucapan salam dengan menunjuk ke sebuah jari adalah perbuatan orang Yahudi. Ya. Maka diharamkan memberi isyarat dengan telapak tangan atau dengan jari saja, seperti yang sering dilakukan banyak orang. Akan tetapi jika ia mengisyaratkan dengan tangannya disertai dengan ucapan salam dengan lisannya agar seorang jauh darinya mengetahuinya, maka itu tidak termasuk dalam bab ini insya-Allah. Itu kata Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada dalam kitabnya Ensiklopedia Adab atau Mausu'atul Adab ini. Jadi kalau hanya dengan jari saja tidak boleh. Ya. Dengan salam atau salam dua jari. Atau salam 4 jari gitu ya. Jadi tapi kalau orang jauh nampaknya pemanya jauh dia, assalamualaikum disertai dengan salam, ini boleh. Termasuk kata beliau dalam bab ini yang seharusnya diperhatikan oleh kaum muslimin adalah jangan menyerupai orang yang kafir dalam ucapan salam mereka, seperti misalkan good morning atau bonsoir dan yang lainnya. Maka ucapan ini tidak dibolehkan sama sekali. Berarti kalau begitu nanti lihat orang, wah gitu. Jadi kalau cukup begini saja tidak, kalau begini saja tidak cukup. Tadi assalamualaikum. Wah tuh. Kalau dekat assalamualaikum gitu aja, dengar dia. Siapa? Ada salam-salam dibuat lagi nanti. Salam. Wah. Kita tak boleh. Jangan menyerupai orang-orang ya Yahudi. Fahim tuh? Jangan serupai orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini merusak kita aja kerjanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka, millah mereka, gaya hidup mereka. Gaya hidup Yahudi, rambut Yahudi. Apa? Inai kuku. Apa? Kalau kuku apa namanya? Kutek kuku tu kutek gaya orang Yahudi. Inai Yahudi. Apa lagi? Kalau perempuan makeup ya Yahudi. Inai itu Yahudi juga. Enggak, gaya-gayanya yang dicontoh itu ya. Jangan kan carilah tuh. Pokoknya yang standar saja gaya umat Islam nih. Fahim tuh? Makanya apapun perhiasan ini perlu pula fikih perhiasan. Ini yang dilarang, ini yang tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Termasuk salam nih. Yang kesembilan, tidak memulai ucapan salam kepada ahlul kitab dan orang musyrik. Sebab la tabda'ul yahuda walad nasara bis salam. Jangan kalian memulai ucapan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi.
fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila atyaqihi. Apabila jumpa kalian dengan orang-orang Yahudi, nanti jumpa sama orang Yahudi, maka desaklah jalan mereka sampai ke jalan yang sempit. Desak dia sampai jalan yang sempit. Ini dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi kita tidak boleh mulai mengucapkan salam kepada mereka. Adapun kalau mereka mengucapkan salam kepada kita, apa caranya? Ini adab yang ke-10. Membalas ucapan salam orang yang kafir dengan ucapan wa'alaikum. Diriwayatkan bahawa beberapa orang Yahudi melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, dan mereka berkata, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena orang-orang pandai aja dia. Banyak orang Kristen, orang Katolik, orang-orang kafir, Assalamualaikum atau Assalamualaikum. Maka Nabi ketika mendengar ucapan mereka Assalamualaikum, Nabi berkata kepada mereka Wa'alaikum. Dan Rasulullah SAW bersabda, Innal yahuda idza sallama alaikum ahaduhum fa innama yaqulu assalamu alaikum faqulu wa'alaikum. Jadi yang tadi cerita tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Ahmad, ya. Dalam riwayat Ahmad ini, orang Yahudi ini apabila terdengar mengucapkan salam kepada kalian, hanya saja mereka itu sebenarnya mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu assalamualaikum itu kecelakaan atas kamu. Maka jawablah wa'alaikum. Wa'alaikum. Baik. Khulasatul kalam dalam adab yang ke-10 ini, kalau ada orang Yahudi atau dokter, misalkan kita lagi mau berobat, dokternya baik atau dokternya apa? Dokternya itu ramah. Kan orang suka dokter kalau ramah. Senang nggak kalian? Kalau dokternya galak, senang nggak? Ya nggak senang. Tapi coba kalau dokter itu, kalau jadi dokter itu, makanya orang yang harus jadi dokter itu dia harus apa? Ramah, simpatik. Harus apa lagi? Orang jadi dokter itu mudah terenyuh, bisa mengembirakan orang lain. Jadi bakat jadi dokter itu harusnya sama seperti bakat jadi ustaz. Sifatnya dokter itu seperti sifatnya seorang ustaz, ramah. Faham tuh? Nah, jadi ada dokter yang ramah, senang kita. Begitu masuk ini senang, Assalamualaikum Pak Dokter. Wah, jangan begitu. Apalagi kalau Bu Dok, Assalamualaikum Bu Dokter. Jangan sampai begitu. Tapi kalau ada dokter yang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum. Wah, salam dia sama kita. Apa jawaban kita? Cukup dengan Waalaikum. Atau alaikum aja, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini 10 adab yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita sambung dalam halaqah selanjutnya, insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.